Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah sebelumnya Abdikos membahas prediksi bagaimana pertarungan Sukuna melawan Yuta, Yuji, dan Rika plus ribuan teknik kutukan yang sudah tersebar di domain Yuta, dimana meski terlihat seperti pembantaian Sukuna, tapi Raja Kutukan tetap santuy karena dia pernah mengalami hal ini sebelumnya, yaitu keroyokan ribuan pasukan yang terdiri dari penyihir, skuad pembunuh, serta pasukan kekaisaran, di mana Sukuna mampu bertahan dari ribuan serangan, bahkan membantai dan memukul mundur mereka semua. Dan ya, dari sini Abdikos memprediksikan beberapa plot twist yang mungkin akan terjadi di pertarungan Sukuna melawan Yuta, Yuji, dan Rika. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan teori plot twistnya. Check out, check it bro. Even though she is in love, Plot twist pertama, pertarungan akan menyorot Hakari dan Uraume. Yap, hal seperti ini sering terjadi, yaitu setelah tujuan penceritaan bahwa Kenjaku mewariskan hasratnya pada Sukuna. Yuta dan Yuji yang punya strategi untuk mengeluarkan Sukuna dari tubuh Megumi, dan Sukuna yang bersiap menghadapi serangan mereka. Kemungkinan berikutnya, penceritaan pertarungan dipindahkan ke Uraume dan Hakari. Yap, mengingat penceritaan pertarungan Sukuna sudah matang, jadi yang harus dimasak berikutnya adalah pertarungan Hakari, di mana plot twist yang bisa saja terjadi adalah pertarungan keduanya berlangsung terlalu epik hingga mereka berdua terlempar ke tempat Sukuna. Plot twist kedua, Sukuna akan mengeluarkan tombak hiten atau mendapat tombak hiten dari Uraume. Yap, Abdikos yakin di awal chapter 250, keroyokan Yuta, Yuji, dan Rika akan memojokkan Sukuna, di mana berbagai macam teknik akan dihantamkan Yuta pada Sukuna, sementara Yuji akan fokus memberikan pukulan jiwa untuk pelan-pelan merobek Sukuna dari tubuh Megumi, dan Rika bisa saja ikut masuk ke pertarungan untuk menyerang Sukuna baik secara fisik maupun dengan energi blast. Namun ya, saat Sukuna sudah terpojok, disitulah tombak hiten akan dikeluarkan, entah itu dengan cara disummon dari Ten Shadow atau Uraume akan kembali memberikannya pada Sukuna di tengah-tengah pertarungannya dengan Hakari, sehingga hal ini akan membuat Sukuna bertambah kekuatan tempurnya. Yap, di perang era Heian, Sukuna memang ditampakkan membawa tombak hiten dan pisau Kamutoke, tapi sayangnya pisau Kamutoke telah dibawa Higuro mati, jadi senjata ampuh Sukuna hanya tersisa tombak hiten yang entah masih misterius ada di mana, atau bisa saja Uraume adalah perwujudan dari tombak hiten itu sendiri, dimana kita tahu kalau Uraume sama bucinnya dengan Yorozu pada Sukuna. Jadi setelah dikalahkan Hakari, Uraume membuat sumpah pengikat untuk merubah dirinya menjadi tombak hiten, dan ini akan sesuai dengan mitologi tombak hiten itu sendiri yang berasal dari Apsara alias bidadari pelayan surga, dimana Uraume adalah Apsara yang melayani Sukuna hingga akhir. Bahkan Abdikos ingin Uraume sebelum kematiannya mengeluarkan teknik powerful untuk menghancurkan domain Yuta dari luar, sehingga Sukuna bisa selamat dari pembantaian di dalam domain Yuta dan keluar dengan mendapat kekuatan baru, yaitu tombak hiten dari Uraume. Plot twist ketiga, Hakari akan ikut mengeroyok Sukuna. Yap, jika skenarionya Uraume adalah Apsara yang akan jadi tombak hiten setelah kematian, maka jelas Hakari yang memenangkan pertempuran akan ikut melawan Sukuna, mengingat Yuta setelah mengeluarkan domain untuk sementara waktu tidak bisa menggunakan teknik kutukannya. Jadi bantuan dari Hakari sangat dibutuhkan di sini. Yap, Hakari jackpot ada di kemampuan untuk pertarungan ini karena dia punya keabadian yang kebal terhadap segala jenis serangan Sukuna. Dan ya, Abdikos benar-benar ingin hal tersebut terjadi, dan kalau bisa jackpot 777 Hakari muncul di pertarungan akhir melawan Sukuna, sehingga Sukuna yang merasa powerful setelah mendapat tombak hiten akan kembali dipojokkan. Plot twist keempat, domain Sukuna kembali. Yap, setelah Sukuna kembali terpojok dengan kedatangan Hakari, plot twist yang bisa saja terjadi adalah teknik Sukuna kembali, dimana ini terjadi saat Sukuna benar-benar kewalahan, sehingga semua penyihir yang teknik pembaliknya lemah akan dipaksa mundur. Tentu saja Hakari tidak termasuk. Yap, kembalinya domain Sukuna bisa jadi pertarungan epik antara kecepatan tebasan Sukuna melawan kecepatan regenerasi Hakari.
Plot twist kelima, semua penyihir datang mengeroyok Sukuna. Sukuna ketika domainnya aktif, maka 100% akan menjadi bencana bagi penyihir lainnya, mengingat domain Sukuna tanpa barir, jadi tidak perlu mengurung siapapun di dalam domain. Kecuali Hakari, semua penyihir akan dipaksa mundur, tapi ya Hakari tidak akan cukup menghadapi Sukuna karena dia akan jadi bulan-bulanan Sukuna di domainnya. Untuk itulah perlu teknik Penetral Angel, Bird Strike Mei, energi Blaze Rika, dan laser darah Choso untuk membantu Hakari mengeroyok Sukuna dengan serangan jarak jauh mereka. Dan ya, di sini kita akan melihat beberapa penyihir mungkin tumbang serta Sukuna yang benar-benar terlihat kewalahan. Plot twist ke-6, usaha merobek Sukuna dari tubuh Megumi berhasil. Dan ya, plot twist akhir dari pertarungan sengit tersebut adalah Sukuna yang akhirnya berhasil dirobek dari tubuh Megumi, mengingat Yuta sudah tidak di kondisi domain. Jadi pengganti teknik kutukan unlimited di dalam domain adalah keroyokan dari penyihir yang tersisa. Yap, momen akhir dari keroyokan ini adalah Yuji memberikan Black Flash yang langsung merobek Sukuna dari tubuh Megumi. Plot twist ke-7, Sukuna akan bergabung dengan Tengen. Yap, bisa dibilang robeknya Sukuna dari tubuh Megumi adalah kemenangan bagi para penyihir. Tapi Abdikos kaget ketika memperhatikan panel Sukuna yang menantikan kehadiran embrio Tengen yang menuju ke arahnya, dimana di situ embrio Tengen ditampakkan seperti bintang dan Sukuna ditampakkan seperti monster Tengen. Yap, apakah ini adalah clue kalau plot twist akhirnya Sukuna memaksakan dirinya bergabung dengan embrio Tengen setelah jiwanya tidak punya tubuh? Yap, kalau ini yang terjadi maka akan memicu dua hal. Pertama, Sukuna akan membunuh Megumi sehingga semua Game Master disyarat pengecualian untuk mengakhiri cooling game, yaitu di peraturan nomor 14 akan terbunuh semua. Yap, mereka adalah Geto Suguru, Shiorihime, dan Megumi Fushiguro, di mana terbunuhnya mereka bertiga akan mengacu pada dua hal. Pertama, cooling game akan berhenti tanpa ada penggabungan, mengingat para Game Master pengecualian telah dibunuh. Kedua, cooling game tetap berhenti tapi Sukuna yang telah bergabung dengan Tengen tetap bisa memanen energi kutukan yang terkumpul. Lalu Sukuna menggabungkan dirinya dengan penduduk Jepang. Yap, masih ingat wujud monster Tengen yang mirip Founding Titan Eren? Dalam pikiran Abdikos, yang terjadi setelah penggabungan adalah Sukuna dan Tengen akan masuk ke wujud Founding Tengen, sementara manusia di Jepang akan jadi Rumbling Titan sebagai senjata hidup monster Sukuna Tengen. Yap, kalau seperti ini Abdikos akan super puas dengan endingnya, karena seperti yang kita tahu, bencana akibat Rumbling dan Founding Titan Eren berakhir cukup naif, tapi bencana akibat monster Tengen dan Sukuna Abdikos yakin akan berakhir memuaskan, dimana menang atau kalah Sukuna di wujud Tengen akan tetap merubah dunia Jujutsu setelahnya. Jika Sukuna menang, maka Jepang akan hancur dan kembali ke zaman Heian versi gelap. Jika Sukuna kalah, Jepang akan selamat, tapi keberadaan roh kutukan akan diketahui seluruh dunia, dimana hal ini akan memicu perubahan besar, dimana orang-orang akan berbondong-bondong mempelajari sihir Jujutsu, sehingga keberadaan roh kutukan akan bisa ditekan karena memang roh kutukan jarang sekali terlahir dari seorang penyihir. Yap, ini adalah impian terbesar dari Yuki Tsukumo. Dan kini impian tersebut bisa terwujud setelah kekalahan Sukuna. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apakah ada plot twist lagi versi teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam.